Karena yang menghadirkan adalah penasihat hukum terdakwa atau terdakwa, kesempatan atau giliran berikutnya kami berikan kepada penasihat hukum terdakwa. Silakan Pak. Oke. Yang pertama kepada Profesor Pak Elwidana, kalau seseorang menguasai menyimpan narkoba yang bukan penyidik, berarti pada menit pertama dia menyimpan sudah kena pasal 112, benar? Menit pertama dia simpan, dia udah kena 112. Sedangkan kalau penyidik, menit pertama dia simpan itu narkoba, itu tidak melanggar hukum karena kewenangan dia berdasarkan kewenangan dia sebagai penyidik, begitu? Betul. Terkait dengan kewenangan dia sebagai penyidik, seperti tadi Pak Jamin menjelaskan, ya, itu ada delikta propria namanya. Ya. Delikta propria itu artinya delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam kapasitas tertentu. Ya. Pasal 140 itu adalah delikta propria. Ya. Hanya bisa dilakukan oleh orang dalam kapasitas selaku penyidik. Jadi kalau seandainya dia menyimpan barang itu dalam kedudukannya selaku penyidik, maka tentu tidak mungkin dia bisa dikenakan 112 atau 114. Akan tetapi yang tepatnya adalah menurut saya adalah 140. Demikian. Oke. Kalau pelaksanaan dari 140, kalau seorang penyidik, tadi Anda mengatakan penyidik itu karena dia menyimpan dalam kewenangan dia, dalam rangka pensitaan, maka dia tidak melanggar hukum waktu dia menyimpan. Kalau semua ketentuan yang terkait dengan penyimpanan, artinya dia menawarkan, bukannya disimpan, tapi dia tawarkan untuk dijual, apakah tetap itu kena 140 atau 114? Karena tadi Anda mengatakan 112 dan 114 awalnya itu, titik awalnya itu berbeda dengan 140. 112 dan 114 titik awalnya itu dari menit pertama dia menguasai narkoba tersebut melawan hukum. Sedangkan 140 menit pertama dia menguasai narkoba tersebut tidak melawan hukum. Pertanyaan saya, kalau terjadi pelanggaran 140, yaitu dia bukannya menyimpan penyidik tersebut, tapi menawarkan untuk dijual, bukankah itu masih termasuk delik dalam 140 karena itu melanggar perintah ke dia? Baik, mohon izin yang mulia. Silakan. Dapat saya jelaskan bahwa untuk bisa diterapkannya ketentuan pasal 140 itu, karena tadi dibacakan bahwa pasal 140 itu menunjuk beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Narkotika, itu diantaranya pasal 88, pasal 89, pasal 91, dan pasal 92. Selama larangan-larangan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam beberapa pasal yang saya sebutkan terakhir itu, maka saya kira yang dipakai adalah 140. Contoh, dia menurut pasal, misalnya dia menurut pasal 88 atau 89, dia wajib menyimpan, ya. Penyidik tersebut wajib menyimpan, ya, narkoba tersebut wajib menyimpan, ya. Tapi dia tidak menyimpan, dia malah tawarkan untuk dijual, ya. Bukankah itu termasuk pelanggaran pasal 89 sehingga kena 140? Saya kira kalau subjeknya di situ adalah penyidik, ya, dia akan bertanggung jawab terhadap barang yang disitanya. Bahkan di dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri diperintahkan kepada penyidik itu untuk mengamankan barang yang ada di tangannya. Nah, pada ketika dia tidak melakukan usaha untuk mengamankan barang-barang itu, berarti dia melakukan perbuatan melawan hukum. 140. Jadi semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si penyidik terhadap narkoba tersebut, melanggar aturan penyimpanan, malah dibawa disimpan, malah dikasih ke orang lain, ditawarkan untuk dijual. Dan Anda tadi mengatakan itu adalah delik jabatan, ya. Namanya delik propria, ya, delik propria, ya.
Anda mengatakan tetap yang dikenakan adalah 140, ditambah lagi dengan faktor latar belakang. Pasal 112 maupun 114 itu adalah terhadap orang yang sejak menit pertama dia menguasai narkoba tersebut memang dia melanggar hukum karena dia bukan penyidik, dia bicaranya orang swasta. Sedangkan penyidik dari awal memang dia berhak. Jadi dua background yang berbeda tidak mungkin diterapkan pasal yang sama. Apakah Anda setuju apapun perbuatan yang dilakukan oleh penyidik, apakah itu menawarkan menjual, melanggar peraturan menyimpan, bahkan menjual pun, karena dia adalah delik propria, delik jabatan, maka tetap hanya yang dikenakan pasal 140. Saya kira untuk itu kita harus memperdebatkan pasal 88, 89, 91 dan 92 itu. Ya. Apakah itu menjadi bahagian dari yang dilarang dilakukan oleh seorang pejabat penyidik atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus didiskusikan menurut saya adalah soal subjek. Kalau subjeknya itu adalah penyidik, maka ya 140. Apapun perbuatannya asal melanggar peraturan, asal melanggar menyalahgunakan narkoba tersebut 140. Kalau modusnya seperti yang Pak Hotman kemukakan tadi 140. Oke. Jadi menurut ahli apapun perbuatannya, apakah itu melanggar peraturan penyimpanan, dilanggar peraturan simpanan, dipindahkan dari Polres misalnya dibawa ke Jakarta, itu sudah melanggar penyimpanan untuk ditawarkan dijual, itu tetap melanggar pasal 140. Ini agak berat saya menjawabnya, bisa dikategorikan 140, tapi saya kira begini. Makanya saya kemukakan tadi pasal 88, 89, 91 dan 92 itu harus dicerna terlebih dahulu, Kalau seandainya dia melakukan itu adalah dalam kedudukan sebagai penyidik, maka 140. Makanya subjeknya harus dilihat dulu. Subjeknya siapa? Delik propria itu adalah delik khusus yang subjeknya adalah penyidik. Kalau gitu saya tanya, kalau seorang penyidik harusnya menyimpan, tapi malah ditawarkan untuk dijual, apakah itu melanggar peraturan 89 yang harus menyimpan secara aman? Itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap tindakan dia dalam rangka mengamankan barang sitaan. Mengamankan pasal aman simpanan oleh pasal 89 itu diwajibkan, dan kalau dilanggar pasal 140. Kalau dari segi unsur subjeknya, tadi kan kita udah bahas bahwa 112 itu adalah terhadap oknum yang bukan penyidik. Memang dari menit pertama dia menyimpan barang, misalnya seorang swasta atau saya menyimpan barang narkoba tersebut, dari menit pertama dia sudah melanggar hukum. Sama juga kaitannya dengan ke 114. Jadi dari segi backgroundnya pun sudah berbeda. 112, 114 itu ditujukan kepada oknum yang bukan penyidik, sedangkan 140 ditujukan kepada penyidik. Pertanyaan saya, dari segi tadi, kalau melanggar peraturan penyimpanan, dilihat dari segi delik propria, kalau ternyata yang didakwakan adalah 112 dan 114, padahal yang melakukan itu adalah penyidik yang sah, baik dia ataupun atasannya. Tadi saksi yang kedua mengatakan ya penyidik apa juga pejabat kepolisian di Indonesia. Apa akibatnya terhadap surat dakwaan, batal atau tidak? Kalau seandainya, menizin yang mulia, kalau seandainya yang terbukti adalah pasal yang tidak didakwakan, tentu konsekuensinya dakwaan itu batal demi hukum. Dakwaan batal demi hukum. Jadi terhadap penyidik yang menyalahgunakan penyimpanan harusnya disimpan tapi malah dijual, harusnya 140 bukan 112 dan 114, dan karena dakwaan batal demi hukum. Oke, kita beralih ke yang lain, yang di luar 112, 140. Kita ke hukum acara pada umumnya. Apa akibatnya kalau hukum acara pidana dilanggar, apalagi pelanggaran tersebut sangat serius? Apakah surat dakwaan batal atau tidak? Baik, terima kasih. Mohon izin yang mulia, saya ingin jelaskan pertanyaan ini dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 3 KUHP. Dalam pasal 3 KUHP disebutkan bahwa pemeriksaan perkara
perkara pidana itu harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Dalam KUHP. Tentu juga dalam ketentuan-ketentuan hukum acara lain yang ada di luar KUHP. Demikian. Artinya, dalam proses peradilan pidana itu mulai dari penyidikan sampai penuntutan, bahkan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, itu harus tunduk kepada ketentuan hukum acara. Jadi, ketentuan hukum acara itu adalah rohnya penyelenggaraan peradilan pidana dalam rangka memidana ataupun membebaskan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa ke dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, menurut saya, kalau seandainya ketentuan prosedural itu dilanggar dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana itu, maka proses peradilan pidana itu harus dianggap sebagai sesuatu yang tidak sah. Nah, barangkali ini bisa mengingatkan kita pada apa yang pernah terjadi dalam sistem peradilan di Amerika. Mohon izin, Yang Mulia. Silakan. Pada tahun 1963, ada seorang laki-laki bernama Ernesto Miranda dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun, Ernesto Miranda. Kemudian dalam proses pemeriksaan di penyidikan, di polisi, dia diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa dia mengaku bahwa dialah yang menganiaya, dialah yang memperkosa si perempuan itu. Kemudian dia dinyatakan bersalah di tingkat pertama, kemudian juga di tingkat banding dia dinyatakan bersalah, akan tetapi kemudian Mahkamah Agung Amerika membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat kedua itu dengan mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedural di dalam proses beracara, yang hukum acara itu kan seharusnya harus melindungi hak-hak warga negara. Apa yang dilanggar waktu itu ketentuan hukum acara, yakni si terdakwa Ernesto Miranda ini tidak didampingi oleh penasihat hukum pada ketika dilakukan pemeriksaan. Itu adalah ketentuan prosedural. Nah, oleh karena itu secara internasional putusan dalam perkara Ernesto Miranda itu terkenal di dunia sebagai Miranda Rule. Kemudian kita kenal namanya Miranda Warning. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh main-main menurut saya dengan hukum acara itu. Karena hukum acara itu tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Demikian. Anda tadi kasih contoh Miranda case. Apakah Anda juga bisa memberikan contoh yang kita nonton hampir tiap malam di televisi? Yaitu seorang polisi di Amerika pada saat menangkap seorang tersangka yang baru melakukan pembunuhan misalnya, walaupun mayatnya ada di depan dia dan darah si pembunuh berdarah-darah, kewajiban bagi polisi untuk mengatakan harus didampingi kamu berhak diam, kamu berhak didampingi pengacara, dan kalau kamu tidak sanggup membayar, negara akan bayar sama kamu. Apakah Anda tahu kalau itu tidak diucapkan dan kalau hakim tahu itu di persidangan pertama, case dismiss, kasus dinyatakan stop. Setuju? Betul, setuju. Itu adalah konsekuensi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan prosedural. Kalau misalnya sudah terjadi pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum acara, mana yang dipentingkan? Keyakinan hakim atau hakim harus melaksanakan hukum acara walaupun mungkin suara hatinya menyatakan terdakwa bersalah? Sistem pembuktian kita menganut sistem negatif waterlek. Dalam arti kata, hakim dalam memutus sebuah perkara itu tentu harus didukung, keyakinan hakim itu harus timbul dari adanya dua alat bukti yang sah. Dari dua alat bukti yang sah. Kalau seandainya alat buktinya tidak sah, tentu hakim tidak akan bisa membuat putusan, tidak akan bisa timbul keyakinan pada hakim itu. Jadi oleh karena itu, berdasarkan alat bukti yang tidak sah, maka hakim tidak bisa memperoleh keyakinan untuk itu. Karena itu perintah undang-undang, wajib. Oke. Saya kasih contoh. Seorang jenderal kirim WA ke Kapolresnya untuk mencuri mayat dari kuburan. Pada saat pencurian penggalian tersebut ada 7 orang saksi menyaksikan. Tapi pada saat di BAP, satu pun saksi ini tidak dipanggil oleh penyidik. Apakah ini termasuk pelanggaran penyidikan sehingga kena pasal 143 KUHP, penyidikan tidak lengkap dan sebagainya?
Apakah saksi dalam Saksi ilustrasi material, saksi yang sangat penting dalam dugaan tindak pidana tersebut tidak pernah dipanggil sebagai saksi. seharusnya saksi itu memang harus dipanggil karena dia yang tahu persis peristiwa materialnya, perbuatan materialnya. Dan kalau tidak dipanggil saksi yang sangat material, apakah benar dakwaan batal demi hukum? Saya kira demikian, berarti dakwaannya tidak lengkap. Karena dakwaan itu harus jelas, lengkap. Tadi majelis hakim kasih contoh tadi tentang narkoba, ya. Kalau misalnya pada waktu pemusnahan nyata-nyata ada beberapa pejabat yang menyaksikan bahkan menandatangani, tapi entah kenapa tidak satu pun dipanggil sebagai saksi. Dan tentu terdakwa ini nggak mungkin memanggil mereka sebagai saksi yang meringankan, karena saksi yang menandatangani itu ketua pengadilan, kepala kejaksaan. Apakah itu pelanggaran serius? Satu pun yang menyaksikan pemusnahan tersebut tidak dipanggil sebagai saksi oleh penyidik di kasus. Ya, saya kira pemusnahan itu kan ada berita acaranya. Berita acara pemusnahan itu ditandatangani oleh mereka yang menyaksikan pemusnahan barang bukti itu. Jadi siogianya mereka tahu dong bahwa yang dimusnahkan itu apa gitu. Karena mereka sudah menandatangani, berarti mereka terikat pada apa yang mereka tandatangani, apa yang mereka saksikan. Oleh karena itu, siogianya yang bersangkutan diminta keterangan sebagai saksi. Sekalipun umpamanya tidak bisa dihadirkan di sidang pengadilan, paling tidak keterangannya sebagai saksi, keterangan tertulis juga bisa diminta di bawah sumpah. Itu baru soal pemusnahan. Ada satu lagi. Barang narkoba tersebut adalah hasil tangkapan dari polisi, misalnya contoh di Bukit Tinggi. Dan mereka yang memproses, bahkan mereka juga panitia pemusnahan. Mereka yang mengatur pembungkusan dan sebagainya. Tiba-tiba ada tuduhan mengganti narkoba dengan tawas. 4 penyidik yang dari kepolisian Bukit Tinggi tersebut dibawa ke Jakarta jadi saksi. Tapi dalam BAP tidak ada satupun pertanyaan apakah ada penggantian sabu dengan tawas. Apakah itu melanggar pasal 143, pemeriksaan tidak lengkap, dan sebagainya. Saya setuju untuk mengatakan bahwa dakwaannya tidak lengkap, seperti yang disyaratkan dalam pasal 143 KUHP itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau boleh saya katakan, roh dari contoh kasus yang saudara penasihat hukum kemukakan tadi itu kan berawal dari adanya penukaran. Ya. Penukaran narkotika dengan tawas. Ya. Kata kuncinya di situ. Awal dari perbuatan melawan hukumnya di situ. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang menyaksikan, siapa yang melakukan penukaran itu? Kemudian siapa yang menyaksikan penukaran itu? Nah, kemudian siapa yang menyaksikan bahwa yang dimusnahkan itu adalah betul-betul narkotika. Sehingga dengan demikian tanpa kehadiran mereka, ya rasanya surat dakwaan itu tidak lengkap gitu. Dan kebetulan pemusnahan tersebut adalah perintah undang-undang narkotika. Ya. Pertanyaan berikutnya, jadi sudah satu pelanggaran serius, pejabat yang menandatangani tidak dipanggil, polisi pun yang tidak dipanggil. Sekarang yang ketiga. Narkoba yang diadili di Jakarta yang sekarang ini berasal dari narkoba di Bukit Tinggi. Sebagian masih tersisa di sana. Semula 35 kg, 5 kg disimpan di kejaksaan. Semula 40 kg, 5 kg disimpan di kejaksaan, 35 gram dihancurkan. Katanya 5 kg dari 35 ini ditukar dengan tawas dibawa ke Jakarta. Artinya induknya sama. Pertanyaan. Karena narkoba yang di Jakarta ini berasal dari narkoba di Bukit Tinggi yang sebagian masih tersisa aslinya narkoba di sana 5 kg. Sesuai dengan surat dakwaan jaksa, bukan menurut saya. Apakah harus dilakukan cek lab laboratori bahwa narkoba di Jakarta itu adalah sama dengan elemennya dengan narkoba di Bukit Tinggi? Dan akibatnya terhadap surat dakwaan apa? Mohon izin yang mulia, saya tidak menjawab pertanyaan itu karena itu agak bersifat teknis. Karena saya tidak menguasai apakah memang harus diuji laboratorium atau bagaimana gitu. Tapi secara logik, kalau seandainya persyaratannya harus diuji secara laboratorium, apakah barang bukti yang ditemukan di Jakarta itu
adalah merupakan bahagian dari barang bukti yang ada di Bukit Tinggi, tentu seyogianya memang harus diperiksa di laboratorium. Apakah memang barang itu? Oke, anggap yang dua pertama Bapak mengatakan pelanggaran, yang ketiga tidak ragu-ragu. Oke. Oke, sekarang yang keempat, yang ini yang paling fatal. Anda pernah membaca pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE? Pernah. Di pasal 5 ayat 2 disebutkan, dan juga sudah diperintahkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, bahwa Undang-Undang ITE ini adalah perluasan dari hukum acara kalau buktinya adalah informasi elektronik, yang maksudnya bahwa Undang-Undang ITE ini adalah perluasan dari KUHP dalam hal buktinya adalah Undang-Undang ITE. Dalam hal buktinya adalah informasi elektronik. Yang saya tanyakan, di dalam pasal 5 ayat 2 tersebut dan pasal 6 diatur bahwa informasi elektronik hanya menjadi alat bukti yang sah kalau dilakukan prosedur pembuktiannya sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6. Anda setuju dengan itu? Setuju. Saya diuraikan? Yang pertama saya mohon izin membaca pasal 5 yang mulia. Baik, silakan. Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Itu yang pertama. Kemudian dalam ayat kedua disebutkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Nah, terkait dengan konteks pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 ini, yang harus kita pahami adalah di sini terkandung adanya perluasan alat bukti. Kalau boleh kita membandingkan karena dalam kasus ini yang diproseskan adalah tindak pidana narkotika. Ya. Dalam tindak pidana narkotika juga dikenal alat bukti elektronik, seperti dirumuskan dalam ketentuan pasal 86 Ya. Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika itu sendiri tidak membuat uraian secara lengkap tentang apakah kategori dari informasi elektronik atau data elektronik yang ada dalam undang-undang itu. Tidak dibuat kategori. Akan tetapi dalam undang-undang elektronik, dalam undang-undang ITE itu dikategorikan bahwa ada perluasan alat bukti. Kalau dalam pasal 86 tadi kita tidak tahu apakah ini merupakan bukti tersendiri terlepas dalam kaitannya dengan 184 KUHP atau bagaimana, tidak ada penjelasan. Akan tetapi di dalam pasal 5 ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 184 meskipun tidak secara eksplisit tapi disebut hukum acara pidana. Maka yang asli di situ adalah, yang pasti di situ adalah alat bukti yang sah itu kan diatur dalam 184. Nah, apakah 186 itu merupakan alat bukti tersendirikah dia atau merupakan alat bukti yang merupakan pengembangan dari alat bukti yang ada dalam 184? Karena begini, ada seorang hakim agung bernama Yahya Rahab? Bukan, Dr. Edi Arni, hakim agung masih jadi hakim agung sekarang, menulis sebuah disertasi. Kemudian disertasinya itu dijadikan sebagai sebuah buku. Bukunya itu berjudul Alat Bukti Elektronik dalam Praktik Persidangan di Indonesia. Dia menyebutkan pengertian perluasan alat bukti yang sah itu ada dua pengertiannya. Yang pertama artinya adalah alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang khusus itu adalah alat bukti tersendiri dalam arti kata menambah rumusan alat bukti yang sah seperti dalam 184. Sehingga dengan demikian kalau itu dipahami berarti alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia itu menjadi 6 dia. Keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan bukti elektronik. Itu arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua, ya menurut Edi Armi, alat bukti elektronik
atau informasi elektronik dan atau data serta barang cetakan elektronik itu adalah merupakan perluasan atau pengembangan lebih lanjut dari alat bukti yang ada dalam 184. Kalau seandainya informasi elektronik atau data elektronik itu kemudian dicetak, mencetaknya itu pun tentu harus ada prosedurnya secara digital forensik. Nah, kalau dia menjadi barang cetakan, maka dia sama dengan alat bukti surat, sehingga kekuatan pembuktiannya sama dengan bukti surat. Begitu kata Pak Edi Armi. Jadi sehingga dengan demikian, saya ingin katakan bahwa pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE itu mengatur secara lebih eksplisit bila dibandingkan dengan apa yang diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Narkotika. Demikian Pak Nasir Hukum. Apakah ini sama dengan tulisan dari Dr. Surya Prahara SHMH, namanya Prahara lagi, Dr. Surya Prahara SHMH, yang berjudul Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia. Di halaman 94 dia menyatakan di sini bahwa dia mengutip pendapat Yahya Harahap, bahwa menurut Yahya Harahap pada awalnya alat bukti elektronik tidak termasuk sebagai alat bukti berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP. Itu menurut Yahya Harahap. Tapi kemudian dengan berkembangnya undang-undang elektronik dan di dalam undang-undang elektronik diperluas. Kan di pasal 5 itu kan disebutkan diperluas hukum acaranya. Artinya KUHP-nya diperluas. Artinya 184-nya diperluas. Disebutkan bahwa alat bukti elektronik sudah termasuk sah asalkan dilakukan sesuai dengan pasal 6, yaitu keutuhan, pasal 15 dan pasal 16. Itu Anda setuju? Saya setuju. Bahkan nama penulis yang saudara sebutkan itu, Surya Prahara, adalah bimbingan saya promotornya pada ketika menulis disertasi di Universitas Dallas. Oh begitu? Ya. Hebat banget Dallas. Pertanyaan saya berikutnya. Kalau memang Undang-Undang ITE pasal 5 dan pasal 6 sudah memperluas KUHP, sudah memperluas hukum acara, memperluas pengertian 184 tentang jenis-jenis alat bukti. Kemudian di dalam pasal 6 disyaratkan adanya keutuhan, yaitu dengan praktek diakui harus ada digital forensik. Pertanyaan, kalau alat bukti elektronik tersebut tidak pernah diforensik dan kemudian yang ditanyakan kepada saksi di BAP bukanlah hasil digital forensik, tapi hasil screenshot manual tangan begini, bahkan jari penyidik kelihatan. Apakah itu alat bukti yang sah? Baik, mohon izin menjawab yang mulia. Sepanjang pemahaman saya dalam membaca Undang-Undang ITE, bahwa keabsahan alat bukti elektronik itu harus melalui proses apa yang disebut dengan ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan. Dalam arti kata, otentiknya alat bukti elektronik itu hanya bisa dinilai berdasarkan hasil proses digital forensik. Oleh karena itu, kalau seandainya ada alat bukti yang kemudian ditampilkan sebagai hasil cetakan, akan tetapi dia tidak melalui proses digital forensik, maka menurut saya itu tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah. Kalau bukan sebagai alat bukti yang sah dipertunjukkan kepada saksi dan keterangan saksi didasarkan kepada alat bukti yang tidak sah tersebut, akibatnya apa? Apakah surat dakwaan batal? Maksudnya? Jadi surat dakwaan itu kan harus dibuat berdasarkan alat bukti yang sah. Jadi Anda mengatakan waktu alat bukti yang sah tersebut harus diforensik. Kalau terjadi tidak diforensik, jadi penyidik men-screenshot secara manual handphone tersebut dan hasil fotonya itu yang ditunjukkan kepada saksi pada waktu BAP dan dipenggal-penggal sepotong-sepotong. Tidak pernah ditunjukkan hasil forensik. Apakah BAP seperti tersebut cacat hukum atau tidak? Kalau sebuah
BAP hanya didukung oleh alat bukti yang tidak sah, seperti yang penasihat hukum kemukakan itu, maka saya kira surat dakwaannya batal demi hukum. Surat dakwaannya batal demi hukum. Sesuai dengan 143 ayat 2 huruf B. Ya, surat dakwaan itu berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Ya. Berarti itu tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, salah satu ketentuan berikutnya menyebutkan, maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Jadi tolong dikonfirmasi, di samping pasal 6, tadi kan pasal 5, pasal 6, dikuatkan lagi di pasal 15, khususnya pasal 16 Undang-Undang ITE. Disebutkan harus dapat menampilkan informasi elektronik, dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Harus utuh, berulang-ulang disebutkan harus tampilkan secara utuh. Artinya itulah yang disebutkan dengan forensik begitu. Betul. Jadi mohon izin yang mulia, saya ingin jelaskan terkait dengan dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap undang-undang narkotika, kita harus bersama-sama memahami terlebih dahulu ketentuan pasal 73 undang-undang narkotika. Undang-undang ini, ketentuan pasal 73 ini dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menghubungkan undang-undang narkotika ini dengan berbagai perundang-undangan lainnya, termasuk dengan undang-undang ITE. Apa bunyi pasal 73 itu? Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Itu artinya bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika itu harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selama undang-undang narkotika tidak mengatur sendiri, maka segala peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk proses pembuktian sebuah perkara itu menjadi relevan. Sehingga dengan demikian saya menamakan pasal 73 itu sebagai pasal jembatan yang menghubungkan antara undang-undang narkotika dengan undang-undang ITE. Sehingga dengan demikian pasal 15, pasal 16 yang tadi saudara penasihat hukum kemukakan, saya kira itu berlaku untuk perkara tindak pidana narkotika. Oke. Berkaitan dengan ini, ada saksi ahli yang diajukan JPU menyatakan bahwa undang-undang narkotika itu lex spesialis terhadap undang-undang ITE, khususnya dihubungkan dengan pasal 86. Pertanyaan saya, di pasal 86 undang-undang narkotika hanya disebutkan salah satu bukti pelanggaran narkotika itu adalah alat bukti elektronik. Tidak diatur mengenai cara menampilkan, cara mengambil bukti elektronik, tidak diatur. Makanya tadi Anda mengatakan di pasal 73 dipertegas kecuali diatur dalam undang-undang lain. Pertanyaan, apakah dengan demikian undang-undang ITE adalah hukum acara dari undang-undang narkotika? Sepanjang tidak diatur secara eksplisit di dalam undang-undang narkotika, maka ketentuan yang berkaitan dengan alat bukti elektronik di dalam undang-undang ITE berlaku untuk proses perkara narkotika. Jadi, apakah salah pendapat yang menyatakan undang-undang ITE adalah undang-undang narkotika adalah lex spesialis terhadap undang-undang ITE? Mungkin ahli itu punya argumentasi tersendiri. Saya tentu tidak ingin pula menyalahkan sesama biskota, tidak boleh saling mendahului, ya. Tapi paling tidak saya ingin katakan, sepanjang yang berkaitan dengan bukti elektronik, justru undang-undang ITE merupakan lex spesialis sistematis bila berhadapan dengan undang-undang narkotika. Sepanjang yang berkaitan dengan alat bukti elektronik. Tadi biskota Bapak sudah mendahului karena jawaban Bapak itu sudah menyalahkan pendapat saksi ahli tersebut. Coba Bapak kayak orang Batak. Mungkin tidak sependapat. Oke. Kalau gitu, jadi Anda mengatakan bahwa ada tadi pertanyaan dari JPU begini. Tadi yang terakhir, ini kan handphone. Di dalamnya ada chat. Misalnya Hotman telepon artis, ngajak kemana-mana gitu kan. Dicetak. Ya, dicetak, di screenshot. Memang secara formal ada buktinya. Cuma pertanyaannya, waktu mencetaknya itu, waktu mengekstrak, istilahnya mengekstrak,
Itulah namanya digital forensik, baru diakui sebagai sah. Ini saya tanya sebelum ditanya oleh jaksa nanti. Kalau seandainya yang ditampilkan sebagai alat bukti di proses persidangan adalah informasi dan data elektroniknya yang bersifat original ya tidak perlu di digital forensik. Maksudnya digital original yang mana? Original artinya yang dibawa apa yang ditulis di secara, tapi utuh ya, masih utuh. Justru ini dipenggal-penggal. Nah, kalau dipenggal-penggal tidak bisa diterima sebagai alat bukti. Dan kedua, tadi saksi ahli mengatakan harus digital forensiknya dulu, baru dari situlah ditunjukkan kepada ahli, kepada saksi. Jadi bukan di screenshot seperti ini. Tadi kan Bapak mengatakan harus di digital forensik dulu, ya. Itulah yang ditunjukkan kepada saksi-saksi, ya, agar utuh. Kalau seandainya yang ditampilkan itu adalah hasil proses digital forensiknya, ya. Tapi kalau informasi aslinya yang ditampilkan, tapi itu jarang juga orang membawa ke sidang pengadilan, ya. Itu ditampilkan tidak perlu digital forensik menurut saya gitu. Tadi Anda mengatakan pasal 5 dan pasal 6 digital forensik itu harus utuh. Ya. Harus utuh. Betul. Karena kalau hanya sepotong-sepotong nggak mungkin itu namanya tidak utuh. Betul. Apakah Anda meralat jawaban saudara memang harus utuh, tidak boleh sepotong-sepotong? Kalau utuh iya harus utuh, tidak boleh. Jadi kalau hanya di screenshot itu kan di sini juga kan, agar jadi bukti harus dipoto, harus di screenshot, harus di digital forensik. Penasihat hukum silakan bertanya, jangan digiring ahli itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, ajukan pertanyaan yang mana kira-kira perlu pendapatnya. Ajukan pertanyaannya, silakan. Terima kasih. Anda tadi sudah menjelaskan pengertian digital forensik, ya. Yaitu keseluruhan secara utuh diekstrak dari handphone tersebut. Ya. Itulah namanya yang asli. Setuju? Ya, setuju. Kalau di foto seperti ini, sepotong-sepotong, itu asli atau tidak? Di foto tidak. Foto tidak. Udah ketawa tadi jaksa, sempat gue jantungan kau bikin Sudah. Oke. Lanjutkan, ada pertanyaan lain? Jadi sekali lagi untuk jawaban Anda, chatting yang difoto, ya, yang difoto seperti itu melanggar pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE karena tidak secara utuh ditampilkan, begitu? Betul, melanggar. Jadi itu artinya juga kalau hasil cetakan itu yang dijadikan sebagai alat bukti itu harus melalui proses digital forensik. Hanya jangan ketawa dulu. Oke, cukup. Belum. Nah, silakan kalau masih ada yang lain. Untuk juga nanti jangan dipelesetkan oleh jaksa. Ada 2 jenis BAP dalam perkara ini. Satu BAP dari saksi-saksi fakta yang adalah ditanyakan dia screenshot tadi yang kita bilang itu tidak sah karena itu bukan forensik. Itu tadi Bapak mengatakan itu melanggar Undang-Undang ITE. Ada satu lagi BAP dari ahli forensik tersebut. Ya, jadi ada 2 jenis BAP, ya. Yang saya tanyakan tadi itu adalah BAP dari saksi fakta yang sumbernya adalah screenshot dari foto dengan manual tangan begini. Okay. Pertanyaan saya berikutnya, pelaksanaan dari pasal 1843 ayat 4, yaitu terdakwa atau kuasa hukumnya harus bisa melihat semua lampiran dokumen berkas perkara, turunannya. Dalam kasus ini penyidik mengatakan telah dilakukan forensik, digital forensik. Itu dimasukkan dalam soft copy DVD secara utuh, tapi tidak dilampirkan dalam berkas perkara dan kita tidak bisa melihat. Apakah itu melanggar pasal 143 ayat 4 dan akibatnya apa terhadap surat dakwaan? Kalau pasal 183 ya, 143 ya, ayat 4. Itu terkait dengan pelimpahan perkara ke pengadilan. Ya.
Ayat 2-nya itu seperti saya jelaskan tadi, dakwaan itu harus membuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana dan seterusnya. Ya. Nah, itu di dalam ayat 4-nya, turunan dan pelimpahan perkara serta surat dakwaan itu harus disampaikan kepada tersangka atau kuasanya. Kalau tidak, Kalau seandainya yang disampaikan itu adalah surat dakwaan atau perintahan yang surat dakwaan yang tidak lengkap, maka itu berkonsekuensi terhadap terhadap ketentuan pasal 143 ayat 3-nya. Karena yang dinyatakan batal demi hukum itu adalah surat dakwaan. ya. Kalau surat dakwaannya dinyatakan batal demi hukum, surat dakwaan yang batal demi hukum itu yang diserahkan kepada penasihat hukum, maka saya kira tentu akibatnya juga surat dakwaan itu tidak sah. Ayat 4 gimana penafsirannya? Turunan surat pelimpahan berkas perkara, pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Artinya berkas perkara itu sengaja dikasih, dilimpahkan tidak lengkap, dan sampai hari ini pun kita kuasa terdakwa tidak bisa minat. Apakah itu melanggar ayat 4? Melanggar ayat 4, iya. Akibatnya terhadap surat dakwaan apa? Kalau di sini tidak ditentukan apa akibatnya terhadap surat dakwaan. Menurut Bapak sebagai profesor? Enggak, ini karena begini, yang dakwaan yang batal demi hukum itu kan hanya kaitannya dengan ketentuan pasal 143 ayat 2. Kalau seandainya surat dakwaan yang diserahkan kepada penasihat hukum terhadap surat dakwaan yang tidak lengkap, itu artinya surat dakwaan itu tidak sah. Sehingga dengan demikian pelimpahan dan penyerahan surat dakwaan kepada penasihat hukum juga harus dianggap tidak sah. Mutatis mutandis dianggap tidak sah. Artinya jaksa nggak usah ketawa dulu, karena tetap menurut Anda surat dakwaan itu batal, cuma dasarnya ayat 3 begitu. Iya. 143 ayat 3. Iya. Oh begitu. Soalnya Pak Kajari ketawa dulu dari tadi. Rekan saya itu. Pertanyaan berikutnya apa ya, Bu? Saya sementara beralih dulu ke pertanyaan ke Saya mohon izin minum yang mulia. ya. Baik, Sambil saya bertanya kepada Pak Jamin Ginting. silakan. Pak Jamin Ginting, mohon izin majelis. Baik, sebentar Pak. Kasih dulu dia minum karena panjangnya pertanyaan itu. Pak Jamin silakan. Ginting, Bapak sebagai ahli yang salah satu pendapatnya dikutip oleh majelis hakim dalam perkara Sambo obstruction of justice, apa itu benar dengan terdakwa siapa? Saya nggak tahu, nggak perhatiin. Saya nggak perhatiin, tapi paling tidak saya menjadi salah satu ahli dalam kasus obstruction of justice. Tapi waktu itu ada sebagian memang dikutip nama saya dengarkan. Ketawa, Ya. jaksa ketawa mulu. Kalau saya nanya pasti sudah ada Baik, dasarnya. penasihat hukum, saya minta fokus. Ya, orang Ini jaksa ahli ketawa, sedang majelis. menjawab, biar menunggu giliran. Iya, Giliran giliran. penasihat hukum dulu, ya. Saya minta fokus. Ya. Ini persoalan serius, Terima menentukan nasib dan hak terdakwa, ya. Saya minta seluruhnya jangan ada yang senyum-senyum, ketawa-ketawa dalam menghadapi kasus yang serius, ya. Silakan, waktu masih diberi kesempatan ke penasihat hukum terdakwa. Kita ke 140, 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika yang tadi juga sudah dijawab oleh ahli ini, tapi karena ahli yang berbeda saya harus tanyakan. Apakah benar bahwa memang 140 itu memang ditujukan ada khusus delik kepada pejabat tertentu, yaitu delik apa namanya itu bahasa profia. Ya. Jadi sejak dari awal berangkatnya itu sudah beda unsurnya dengan 112 dan 114. Sejak dari awal. Ya, bukan hanya 114 dan 112, semua pasal terkait pemidanaan dia berbeda dengan pasal 140, karena tadi pasal delik profia itu memang beda ya. Kalau itu kan yang lain kan delik komuna. Komuna itu artinya semua bisa kena begitu. Tapi kalau ini profia khusus dikhususkan karena dulu ada delik abtener itu khusus untuk para pelaku tindak pidana korupsi contohnya begitu kan. Dan khusus kepada pelaku PNS atau penyelenggara negara. Nah, ini juga seperti itu, khusus buat para penyidik. Nah, penyidik ini dikenakan suatu pasal pemidanaan dari pasal administratif yang harusnya dilakukan tidak dilakukan. Begitu. Ada pertanyaan saya.
Di pasal 140 tidak disebutkan mengenai pelanggaran administratif. Siapa yang melanggar pasal-pasal dikenakan pidana. Tidak disebutkan administratif. Melanggar peraturan penyimpanan, melanggar peraturan penyisihan. Apakah itu berarti melanggar peraturan penyimpanan penyisihan harusnya dia simpan tapi dibawa ke Jakarta untuk dijual? Apakah itu masih dalam skop pasal 140? Ya, dalam konteks pasal-pasal yang selain dari pasal 140 kan ada tata cara penyidikan, tata cara pemusnahan, tata cara melakukan pengambilan barang bukti, penyegelan dan segala macam itu. Ternyata dalam melaksanakan tugas seperti itu ada perbuatan yang tidak dilakukan sebagaimana pasal-pasal itu sudah atur. Yaitu misalnya dia tidak menyimpan tapi malah dibawa ke Jakarta. Itu kan melanggar peraturan penyimpanan, oleh karenanya tetap 140. Ya, dalam konteks dia tidak melakukan penyimpanan atau tidak disimpan pada tempatnya yang tidak semestinya, itulah pelanggaran yang dimasukkan dalam pasal 140 itu, begitu. Itu masuk. Jadi pelanggaran 140 bukan hanya pelanggaran administratif. Itulah pelanggaran administratif. Kan ada polisi diperintahkan untuk menyimpan barang pada suatu tempat tertentu, tapi dia pindahkan barang itu ke tempat lain. Nah, untuk itu kan dijual atau ditawarkan dijual. Nah, kalau untuk dijual tentu itu ada suatu prosedur yang harus diteliti lebih lanjut. Apakah penjualan itu adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dikatakan pasal 114 karena jabatan dia, atau karena itu pelanggaran administratif yang dilanggar begitu. Itu yang harus ditentukan. Kalau saya nggak bisa menentukan hal itu sebagai suatu perbuatan etik yang harus dilanggar atau tidak begitu. Jadi menurut Anda, sekali lagi, kalau seorang penyidik yang sejak awal dia sah menyimpan barang bukti tersebut, bukan seperti pasal 112 dan 114 yang dari awal memang dari menit pertama dia tidak berhak menyimpan barang tersebut. Di dalam pasal 140 menunjuk pada pasal-pasal, intinya barang siapa melanggar peraturan penyimpanan harusnya disimpan tapi malah dibawa kabur ke Jakarta. Apakah menurut Anda tetap 140 tetap bisa kena terhadap penyidik tersebut? Ya, itu berarti dia menyalahi tempat penyimpanan yang seharusnya dia simpan. Jadi pertanyaannya, kalau begitu tetap menurut Anda yang berlaku 140 bukan 112 atau 114? Ya, kalau dia sebagai penyidik ya harus masuk profil tadi, dia masuk dalam kategori pasal 140. Masuk 140. Ya. Kalau ternyata JPU salah mendakwa, dakwanya 112 dan 114. Bukan 140, apakah akibatnya dakwaan batal demi hukum? Ya, itu kembali loncat lagi ke hukum acara berarti ya. Nah, dalam konteks 143 tadi kan sudah disebutkan. Ya. Dalam 143 ayat 2 huruf B, jaksa itu harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Jelas lengkap itu tentu terkait dengan pasal. Nah, kalau pasalnya nggak pernah didakwakan, ya tentu dakwaannya batal demi hukum, demikian. Maksudnya 140 tidak didakwa terhadap penyidik yang sah gitu? Tidak ada dalam surat dakwaan pasal tersebut. Padahal dalam pembuktian kan konteks hukum pidana kan kita ingin mencari kebenaran material. Ya. Dalam kebenaran material ini ditemukan ternyata pasal yang lebih tepat itu adalah pasal 140. Lalu jaksa tidak memasukkan pasal itu dalam surat dakwaan. Berarti dakwaan jaksa itu batal demi hukum karena tidak cermat dalam menetapkan pasal yang seharusnya dimasukkan. Demikian. Terima kasih. Tidak beralih ke apakah pasal penyertaan juga kena ada di pasal 140 kalau misalnya seorang jenderal menyuruh Kapolresnya untuk melanggar peraturan penyimpanan, berarti pasal 55 juga berlaku terhadap 140. Ya, konteks penyidik dalam konteks ini kan deliknya delik pidana formil ya dalam konteks ini kan. Jadi semua bisa aja, ada orang yang menyuruh melakukan, ada yang disuruh, ada yang menghancurkan, ada yang dianjurkan, itu bisa terjadi seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, pelaksanaan 143 KUHP. Dalam kasus ini kita pernah mengajukan eksepsi bahwa semua pejabat yang menandatangani perintah pemusnahan tidak di BAP. Kemudian juga terbukti di persidangan memang tidak pernah di BAP. Hakim pada waktu itu menolak eksepsi, alasan itu sudah pokok perkara, dan ternyata di pokok perkara terbukti tidak pernah di BAP, tidak pernah dipanggil sebagai saksi pejabat-pejabat yang menyaksikan pemusnahan. Yang kedua lagi,
semua penyidik yang melakukan pemusnahan, yang juga menangani kasus tersebut di Bukit Tinggi juga tidak pernah diganti, ditanyakan apakah mereka mengetahui ada narkoba diganti dengan tawas. Apakah menurut Anda pertanyaan kunci dari saksi yang sangat penting seperti itu merupakan pelanggaran serius hukum acara dan akibatnya apa terhadap surat dakwaan? Ya, dalam konteks penyalahan prosedur hukum acara itu bukan hanya berlaku dalam eksepsi, sampai putusan akhir, sampai kapanpun kalau ada temuan ya dari para pemeriksa ini, hakim begitu ya, dan para pihak ya tentunya yang sebagai peribadi, bisa saja diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum karena dakwaan jaksa batal demi hukum. Tidak hanya dalam konteks di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, bahkan kasasi pun boleh. Boleh ya? Jadi boleh saja gitu. Asalkan ada memang temuan terkait adanya tadi eksepsi yang belum diperiksa, ternyata waktu diperiksa dan dimasukkan dalam putusan akhir begitu. Oh bisa ya, tidak Bisa. harus diputus eksepsi ya? Tidak, itu menyalahi hak asasi manusia itu namanya kalau di Kalau dalam pemeriksaan pokok perkara benar terbukti yang diajukan di eksepsi tersebut, semua terbukti, tidak diperiksa semua pejabat yang tanda tangan pemusnahan, bahkan polisi pun yang menangani kasus tersebut tidak pernah ditanyakan apakah melihat ada penggantian tawas narkoba dengan tawas. Itu sudah terbukti semua di pemeriksaan pokok perkara. Mana yang harus didahulukan oleh hakim? Kalau misalnya apakah keyakinan hakim, bisa saja hakim yakin terdakwa bersalah, tapi setelah melihat bukti-bukti formal tersebut, harusnya majelis hakim bersikap bagaimana? Nah, dalam konteks majelis hakim kan tentu melihat di 183 itu dua alat bukti dan, kalimatnya dan bukan atau. Ya, dan ini. Dan juga dalam konteks doktrin kita tidak semata-mata hanya karena keyakinan. Keyakinan itu muncul dan timbul diambil dari alat bukti. Nah, kalau alat bukti memberikan keyakinan bagi hakim untuk menyatakan suatu orang bersalah atau tidak bersalah, maka orang itu bisa diputuskan sesuai dengan keyakinan hakim. Tapi hakim tidak bisa dengan keyakinannya tanpa alat bukti. Demikian. Artinya harus ada alat bukti yang sah, lengkap dan jelas, dan surat dakwaan harus jelas dan lengkap begitu. Ya, konteksnya kan sudah dikatakan di putusan MK 21 juga mengatakan untuk memutuskan suatu orang bersalah atau tidak salah harus diperlukan dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184. Alat bukti yang sah begitu. Untuk dapat menjadi alat bukti yang sah, ya ada ketentuannya 184. Oke, beralih ke pertanyaan lain. Sehubungan dengan hak dari terdakwa atau kuasa hukumnya untuk mendapatkan turunan dari surat dakwaan berkas perkara. Kalau tidak lengkap, apalagi ada bukti berkas yang sangat esensial, tidak dilampirkan dalam berkas perkara, terutama itu menyangkut tuduhan bukti utama, apa akibatnya terhadap surat dakwaan? Saya kasih contoh begini. Sesuai dengan Undang-Undang ITE, itu sudah diforensik. Katanya diforensik. Katanya dimasukkan dalam soft copy DPD. Tapi tidak dilampirkan dalam berkas perkara, tidak pernah dikasih ke terdakwa atau kuasa hukumnya. Bahkan terdakwa dan kuasa baru tahu setelah persidangan saksi fakta hampir selesai. Apakah hal seperti itu melanggar hukum acara 143 ayat 4 atau bagaimana, dan akibatnya apa terhadap surat dakwaan? Ya, dalam konteks alat bukti, apakah alat bukti saksi, alat bukti surat, ya, maupun nantinya petunjuk dan keterangan terdakwa, dan termasuk ahli juga, semua yang terkait dengan kebenaran material dan fakta-fakta hukum harus diungkapkan, tidak boleh disembunyikan, apalagi oleh pejabat negara atau dalam ini perwakilan negara untuk melakukan penuntutan, yaitu JPU. Nah, waktu JPU mendapatkan bukti tersebut, dia tidak boleh memilah-milah sesuai dengan keinginannya. Oh, bukti ini kami nggak hadirkan karena takut nanti dakwaan kami tidak terbukti. Oh, bukti ini kami masukkan karena ini akan menjadi alat bukti yang menguatkan. Atau waktu melakukan pemeriksaan BAP terhadap saksi, dia tidak tunjukkan bahwasanya ada bukti yang menentukan bahwasanya bukti ini kalau dihadirkan keterangannya berbeda dengan apa yang dia harus sampaikan. Nah, inilah yang menyalahi ketentuan hukum acara. Akibatnya hukumnya apa kalau Ya, terbukti? nah, jadi sekarang berikutnya,
apakah sebatas BAP? Nah, karena kan dalam ketentuan contohnya kita anggaplah masuk ke dalam pasal 185 terkait dengan saksi. Saksi adalah yang diterima sebagai keterangan yang sah apa yang saksi sampaikan di depan persidangan. Nah, walaupun dia menghadirkan dalam BAP tadi bukti yang tidak sah, tapi kalau keterangannya di pengadilan sudah dihadirkan bukti tersebut dan dia ditanya sesuai dengan bukti yang sudah ada, maka keabsahan keterangannya itu yang benar adalah di pengadilan, bukan di BAP. Tetapi kalau bukti itu pun tidak pernah dihadirkan dan suatu ketika diterima, ya, didapatkan oleh pengacara, oleh siapapun, ternyata ada bukti lain yang sangat menentukan, dan itu sangat menentukan bagi penasihat hukum. Nah, ada dua kemungkinan ini. Pertama adalah penasihat hukum akan memasukkan itu dalam nota pembelaan, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan ternyata saksi-saksi yang diterangkan itu kualitas ya, keterangan saksinya tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Tidak didasarkan kepada alat bukti yang lain, jadi tidak bersesuaian. Yang bersesuaian adalah alat bukti yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Begitu, Yang Mulia. Oke, kalau gitu saya akan ulang lagi tadi ya saksi pertama, karena saksi ahli berbeda, saya akan tanya ulang. Terkait dengan alat bukti yang sah atas bukti elektronik, apakah Anda setuju itu diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE? Anda boleh jelaskan? Nah, terkait dengan alat bukti, tadi sudah disebutkan bahwasannya alat bukti elektronik yang dimaksud dalam pasal 86 Undang-Undang ITE. Konteksnya ini, saya begini, alat bukti itu secara umum diatur dalam konteks pasal 184. Cara-caranya, jenisnya, semuanya ada di situ secara terang. Tetapi alat bukti elektronik tidak disebutkan karena memang dulu belum ada alat bukti elektronik tersebut. Lalu dikembangkanlah dalam Undang-Undang ITE terkait dengan pengembangan dan perluasan alat bukti yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 dan pasal 6. Berarti acuan terhadap semua alat bukti, bagaimana caranya, pengambilannya, jenisnya, dan bentuknya itu harus ditentukan dalam ITE. Jadi ITE itu adalah konteks hukum acara untuk mendapatkan alat bukti dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang ITE karena dia informasi elektronik. Kalau undang-undang lain tidak menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya, kualitasnya bukti tersebut, maka kembali lagi kepada Undang-Undang ITE, tidak merujuk kepada undang-undang tersebut. Kecuali memang undang-undang tersebut sama seperti pasal 184 disebutkan saksi adalah yang menerangkan, saksi boleh satu asalkan ada keterangan lain dan sebagainya diuraikan dengan baik itu, maka ketentuan itu akan berlaku bagi ketentuan undang-undang materialnya. Tapi kalau undang-undang materialnya tidak menyebutkan, dia balik lagi ke hukum acara ITE-nya tadi di Undang-Undang ITE-nya. Demikian. Oke, hukum materialnya dalam Undang-Undang Narkotika di pasal 86 menyebutkan salah satu alat bukti adalah ya, dengan alat bukti elektronik. Tapi hukum acaranya tidak diatur. Dan Anda mengatakan tadi karena tidak diatur, maka Undang-Undang ITE adalah sebagai hukum acara dari Undang-Undang Narkotika, benar? Kalau bukti itu ada namanya bukti, tapi dalam hukum acara bagaimana untuk mendapatkan bukti tersebut? Kita harus bedakan jenis-jenis bukti dengan bagaimana mendapatkan bukti tersebut dan bagaimana mengaitkan kualitas bukti tersebut, ya. Kualitas barang bukti menjadi alat bukti. Ini kan kita bicara tentang informasi kan sebagai suatu alat bukti. Ya. Kalau bicara tentang alat bukti, tidak sembarangan untuk menghadirkan di persidangan alat bukti. Harus ada tata caranya, harus ada otentisitasnya, harus ada tata cara pengaturan supaya bukti itu dapat dinilai hakim sebagai suatu alat bukti yang sah, itu harus ditentukan. Artinya menurut Anda Undang-Undang ITE itu bukan Undang-Undang Narkotika bukan leg spesialis terhadap Undang-Undang ITE, malah saling mendukung. Ya, kalau Undang-Undang ITE tidak mengatur hal tersebut, lalu kalau Undang-Undang Narkotika tidak mengatur hal tersebut, lalu Undang-Undang ITE mengatur, maka ketentuan untuk menjadikan suatu alat bukti yang sah di persidangan harusnya menggunakan Undang-Undang ITE. Oke, beralih ke yang lain. Kalau terhadap semua saksi fakta diajukan bukti-bukti elektronik yang cara pengambilannya melanggar Undang-Undang ITE, contoh, ini berulang-ulang membosankan tapi mau tidak mau harus
Ada 2 handphone disatukan begini, mana handphone satu lagi? Ya. Hanya dipoto begini, ya, dipoto, di screenshot. Itu pun hanya satu chat. Dipenggal-penggal chat lain. Ya. Itu yang ditanyakan dalam BAP. Apakah Anda pernah melihat chat ini? Hanya itu toh. Dan itu bukan hasil forensik. Artinya tidak sesuai dengan undang-undang. Apakah bukti seperti ini yang hanya screenshot oleh penyidik sesuai nggak dengan undang-undang ITE? Dan oleh karenanya sah atau tidak? Ya, kita kembali lagi mengenai kualitas alat bukti. Ya, tadi saya sudah bicarakan kualitas alat bukti yang tidak pernah diatur dalam KUHP. Ya, KUHP ya, sorry. Ya. KUHP yang tidak pernah diatur. Di mana diatur tata cara menjadikan suatu barang bukti tadi ataupun apapun itu namanya menjadi suatu alat yang bukti yang sah. Di mana diatur? Diaturnya perluasan alat bukti ada di ITE. Kalau ITE menginginkan tata cara itu dilakukan supaya menjadi suatu perluasan alat bukti yang sah, maka harus ikutinlah ketentuan ITE tersebut. Kalau undang-undangnya tidak mengatur, berarti dia tidak bisa menjadikan suatu alat bukti yang sah kalau tata caranya tidak mengikuti aturan undang-undang ITE. Begitu. Terima kasih. Pertanyaannya, dengan demikian keterangan saksi yang di BAP, saksi fakta, yang berasal dari bukti screenshot yang tidak sesuai dengan undang-undang ITE, apa akibatnya terhadap keterangan saksi tersebut? Ya, semua itu tidak bisa menjadi alat bukti yang sah di persidangan. Maksudnya keterangan saksi itu pun tidak bisa? Tidak bisa, karena itu kan alat bukti kan banyak ya. Ada beberapa, ada alat bukti surat, ada saksi. Nah, kalau saksinya diterangkan dengan suatu alat bukti yang tidak sah, maka kualitas saksi tadi menjadi kualitas yang tidak sah juga, karena dihadirkan berdasarkan alat bukti yang tidak sah. Nggak bisa dong. Kalau semua saksi fakta keterangannya adalah tidak sah, akibatnya terhadap surat dakwaan apa? Ya, tadi kembali lagi yang pasal 143 ayat 2 huruf B, dalam dakwaannya tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan itulah dasar batal demi hukum. Batal demi hukum. Iya. Oke, kita beralih ke yang lain. Terdakwa ini dituduh memerintahkan tawas dengan narkoba dengan tawas. Ya. Ternyata di forensik pun tidak ada sama sekali. Tidak ada bukti forensik atas chatting tersebut. Yang ada adalah bukti chatting beberapa bulan sesudahnya. Apakah bukti chatting yang hanya di screenshot tadi yang tak sama sekali tidak ada forensik juga batal demi hukum atau catat? Kembali lagi kita mencari kebenaran materi. Semua alat bukti itu adalah alat bukti yang utuh, demikian diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 ITE kalau bicara tentang screenshot dan segala macam tadi itu ya. Nah, bagaimana cara menghadirkan alat bukti itu menjadi alat bukti perluasan yang bisa diterima oleh hakim? Ternyata dalam persidangan dihadirkan tidak sesuai tata cara pengambilannya. Samalah kita menyita, tidak izin hakim melakukan penyitaan, barangnya dihadirkan, ditanya hakim, mana ini surat perintah penyitaannya, nggak ada majelis, ya ditolak menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan. Semua keterangan terkait dengan alat bukti itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, sama juga seperti ini, kalau kita meyakini alat bukti itu diambil dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan mengambil transaksi elektronik sebagai suatu alat bukti perluasan sebagaimana masuk undang-undang ITE, hakimnya harus menolak karena itu bukan sebagai suatu alat bukti yang sah. Terima kasih. Mengikuti pendapat tadi, jadi dengan berlakunya undang-undang ITE, harusnya pada saat setiap BAP harusnya mengikuti pendapat Anda tadi, harusnya bukti forensik yang diekstrak itulah yang harusnya ditanyakan kepada saksi fakta, baru kemudian diminta tangkapannya. Harus bukan screenshot yang dipenggal-penggal. Ya, kalau itu memang nantinya menjadi suatu alasan yang memang begitu tata caranya. Karena kan saya mohon maaf bukan ahli ITE yang mulia. Jadi tata cara seperti itu saya juga harus ditanyakan kepada ahli ITE. Tapi menurut saya kembali lagi
alat bukti yang didapat dengan tata cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau ketentuan ITE tadi mengatakan utuh, berarti menurut saya ketentuan utuhnya itu memang ada di situ, sehingga itu menjadi suatu alat bukti yang sah untuk bisa dijadikan. Kalau tidak utuh, menjadi tidak sah. Demikian kan terminologi bahasa yang dimasukkan dalam pasal 5 dan pasal 6 yang mulia. Oke. Masih ada? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Masih ada. Silakan. Ini agak panjang majelis, mohon maaf, tapi materi berbeda semuanya, bukan diulang-ulang. Roh dari kasus ini adalah yang sudah mengindonesia seorang calon Kapolda Jawa Timur dituduh memerintahkan menukar tawas dengan narkoba. Narkoba dengan tawas. Tapi pada waktu dilakukan forensik sengaja bulan-bulan chatting tersebut terjadi, yaitu bulan Mei dan bulan Juni, tidak ada forensiknya sama sekali. Tidak ada forensiknya atas chatting tersebut. Menurut Anda ini pelanggaran atau hanya malpraktek? Justru roh kasus ini itulah yang paling penting, tapi tidak ada forensik sama sekali. Bisa dijawab, silakan. Maksudnya arti pelanggaran dan malpraktek itu? Maksud saya gini, kasus ini kan sebagaimana Bapak juga dengar, Ya. seorang jenderal memerintahkan sabu ditukar dengan tawas yang katanya trawes, sehingga menjadi ngetop kasusnya. Itu diambil dari chatting yang dipenggal-penggal tadi dengan screenshot. Tapi waktu dilakukan forensik, tidak ada forensik atas chatting tersebut pada bulan tersebut. Ini kebetulan chatting tersebut dilakukan katanya bulan Mei dan Juni 2022. Yang diforensik itu adalah bulan Juni, akhir bulan Juni ke belakang. Sedangkan Mei dan Juni sama sekali tidak ada forensik, sehingga chatting mengenai tukar narkoba dengan tawas itu sama sekali nggak ada forensik. Menurut Anda itu suatu pelanggaran hukum atau hanya malpraktek atau apa? Ya, kembali lagi saya katakan tadi, semua alat bukti, barang bukti yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum harusnya dihadirkan dalam persidangan untuk mencari kebenaran material. Nah, pertanyaannya ya, kalau seandainya jaksa nggak mau menghadirkan itu untuk menguatkannya, kalau dihadirkan sehingga itu akan melemahkan tuntutan jaksa, dalam dakwaannya juga akan melemahkan. Bagaimana? Berarti kebenaran materialnya tidak akan pernah terungkap. Berarti melanggar hak asasi daripada terdakwa begitu. Kalau ahli forensik yang melakukan mengakui memang dia tidak melakukan forensik untuk bulan Mei dan Juni, di mana ada chatting mengenai tawas dan narkoba tersebut. Bukan jaksanya yang lalai, tapi memang tidak ada forensiknya. Kalau tidak ada, ya memang tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar membuktikan orang melakukan tindak pidana, sehingga dia harus dibebaskan. Kalau nggak ada bukti secara chat, tapi itu kan bagian dari salah satu alat bukti. Mungkin ada alat bukti lagi nih. Terima kasih atas jawaban saudara. Saya beralih ke topik lain dan ini yang terakhir, Pak Majelis, tapi nanti akan saya tanyakan kepada dua-duanya. Kaitannya dengan Mededadir turut serta, meeting of minds. Kalau misalkan benar seorang jenderal memerintahkan untuk menukar narkoba dengan tawas, di bulan Mei, atau mungkin itu sampai Juni ada pembicaraan tersebut. Tapi tanggal 24 September, si jenderal memerintahkan tarik musnahkan itu narkoba. Dan si Kapolres mengatakan, siap jenderal, kami laksanakan. Dan berulang-ulang ada jawaban, kami laksanakan. Dan sejak tanggal tersebut, Kapolres sudah tidak, Kapolda, si jenderal sudah tidak pernah lagi chatting, memberikan perintah lain. Pertanyaannya, kalau sudah ada perintah dari jenderal untuk musnahkan narkoba, tapi 1 bulan kemudian si Kapolres tetap menjual, apakah masih ada meeting of mind? Siapa yang bertanggung jawab secara pidana? Ya, dalam konteks Mededadir, pertama ada niat bersama-sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, lalu ada perbuatan fisik di antara mereka, lalu mereka bersama-sama berkeinginan untuk mewujudkan suatu perbuatan itu menjadi terlaksana. Ya. Nah, jadi kalau ingin mewujudkan berarti diwujudkan bersama-sama. Kalau salah satu tidak ingin mewujudkan suatu perbuatan tersebut, lalu ada orang lain ingin mewujudkannya, maka pertanggungjawaban pidana adalah pada orang yang mewujudkan perbuatan tersebut. Jadi si jenderal tadi itu tidak diminta bisa bertanggung jawab pidana karena sudah perintahkan
stop, tarik dan musnahkan. Ya, dalam hal dia sudah memerintahkan untuk tarik dan musnahkan, berarti dia ada mencoba berusaha untuk tidak melaksanakan dan mewujudkan niat tersebut. Kalau dia tidak ingin mewujudkan niat tersebut, harusnya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidananya, begitu. Oke, pertanyaan terakhir kepada Bapak, nanti ada satu lagi kepada beliau. Tadi si Kapolres tadi itu mengatakan, memang benar ada perintah musnahkan dan tarik. Tapi beberapa saat kemudian, beberapa minggu kemudian, saya diperintah untuk terus menjual. Dan bahkan saya kasih uang ke jenderal. Tapi tidak ada saksi yang mendengar. Bahkan si Kapolres tersebut menjadi terdakwa juga atau jadi saksi mahkota. Apakah satu saksi, peraturan satu saksi, bukan saksi masih berlaku di negeri ini? Ya, dalam konteks tidak ada orang lain selain daripada mereka yang kemudian mereka adalah bagian dari terdakwa. Memang ini yang menjadi problema karena di antara saksi mahkota tersebut saling menjatuhkan dan saling ingin menghancurkan sesama yang lain, begitu kan? Karena itu, tapi tidak ada larangan memang dalam ketentuan KUHP kita untuk menghadirkan saksi mahkota. Padahal itu adalah suatu teknik yang seharusnya digunakan dalam penyidikan dan penyelidikan, bukan di sidang pengadilan, begitu. Nah itu, kalau menurut saya tidak pantas dan tidak elok lah seorang saksi mahkota ingin menjatuhkan yang lain begitu di dalam persidangan dengan memberikan keterangan yang tidak benar. Walaupun mereka disumpah, tapi kan mereka sendiri sudah sebagai terdakwa, begitu kan. Itu konteksnya yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa tadi saya lupa lagi. Satu saksi bukan saksi. Oke. Satu saksi bukanlah saksi, memang dalam kita lihat Balang 1185, satu saksi bukanlah saksi. Jadi 1000 saksi, satu alat bukti saksi. Kalau tidak ada alat bukti saksi, minimum 2 alat bukti, satu saksi hanya bisa dibenarkan kalau alat bukti lain. Jadi kalau ada alat bukti lain yang bersesuaian, ya disesuai dengan ayat 6 ya, yang bersesuaian maka diantara itu bisa menjadi alat bukti yang sah, begitu. Apakah pernah mendengar putusan dari Mahkamah Agung, PK Mahkamah Agung, perkara terkenal, pengacara terkenal, putusan PK 78 PK Pitsus 2021 dengan terdakwa Lukas, di mana karena tidak diforensik dan alat buktinya juga tidak sah dan hanya satu saksi oleh majelis PK, terdakwa dibebaskan. Ya, jadi kalau tidak ada alat bukti dalam konteks ini, tidak ada bukti lain, maka itu tidak bisa dipidana. Sekalipun mungkin hakim yakin. Karena kembali lagi tadi dalam pasal 183 keyakinan hakim tidak bisa berdiri sendiri didasarkan kepada 2 alat bukti. Kalau gitu saya pindah dari saya terakhir kepada saksi pertama. Konsep terkait dengan mededader turut serta. Kalau seperti saya bilang tadi, pertama tidak ada forensik apapun di bulan Mei dan Juni mengenai perintah ganti narkoba dengan tawas. Yang ada tiba-tiba di bulan 24 September 2022 ada perintah dari jenderal kepada Kapolres musnahkan tarik narkoba. Apakah unsur meeting of minds, kesepakatan masih terpenuhi dan siapa yang bertanggung jawab pidana kalau sudah ada perintah musnahkan, jangan lanjutkan, dan si yang menerima perintah dengan jelas dan berjanji akan memenuhi perintah tersebut. Baik. Ya. Kalau duduk persoalannya seperti itu, maka kita harus kembali kepada esensi dari Medeplegen. Ya. Medeplegen itu. Ya. Karena Medeplegen itu ada 2 syarat minimal yang harus dipenuhi dalam suatu Medeplegen. Yang pertama adalah adanya kesadaran untuk bekerja sama. Kemudian yang kedua adanya kesadaran untuk mewujudkan tindak pidana. Nah, karena yang ditanyakan tadi terkait dengan kesadaran untuk bekerja sama, maka esensi dari Medeplegen itu adalah kerjasama. Ya. Kalau seandainya kemudian di tengah jalan ada yang menarik diri dari kerjasama, maka tentu dia harus dikeluarkan dari Medeplegen itu. Maka dia tidak bisa dianggap lagi sebagai telah turut serta dalam bukan turut serta, artinya telah turut serta di dalam tindak pidana yang bersangkutan. Artinya dia menarik diri. Jadi bebas dari tanggung jawab pidana. Iya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dan yang terakhir. Itu yang pertama.
terkait dengan satu saksi bukan saksi. Memang tadi mengulang tadi yang seperti bilang tadi, kalau misalnya seorang yang diperintah tersebut mengatakan, memang benar saya diperintah tanggal 28 September 2022 untuk memusnahkan dan menarik. Tapi beberapa minggu kemudian dia bilang, saya pergi mengantarkan uang ke jenderal dan saya juga dapat perintah untuk melanjutkan penjualan. Tapi tidak ada saksi sama sekali mengenai penyerahan uang maupun perintah melanjutkan kejualan. Apakah kesaksian seperti itu sah atau tidak? Baik, tadi sudah disebut, berdasarkan ketentuan pasal 185 KUHP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ini dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kita kenal dengan sebutan unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Akan tetapi ada ketentuan berikutnya di dalam pasal 185 itu, ketentuan sebagaimana dimaksud satu saksi bukan saksi itu tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti lain yang sah, alat bukti sah lainnya. Nah, jadi harus didukung, keterangan satu saksi itu harus didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga baru dia bisa diterima sebagai alat bukti. Tapi kalau seandainya dia tidak didukung oleh adanya satu alat bukti sah lainnya, seperti disebut dalam 184, maka tentu keterangan saksi itu tidak bisa diterima sebagai keterangan sebagai alat bukti. Terima kasih majelis, cukup dari saya. Baik.